Beginilah kegiatan di praktik Dr. Elvira Sungkar, seorang dokter spesialis kandungan asal kota Medan. Praktik yang terletak di Jalan Murni, nomor 5 Kecamatan Medan Sunggal ini melayani berbagai pemeriksaan dan konsultasi seputar kandungan dan kesehatan organ reproduksi. Sehari-hari, dokter yang akrab disapa Dr. L ini bertugas di beberapa rumah sakit di kota Medan. Namun, ia juga tetap membuka praktik pribadinya untuk membantu para pasiennya yang membutuhkan. Ya, di praktik ini, Dr. L membuat program Jumat Berkah. Yakni, setiap hari Jumat, Dr. L tidak mematok tarif untuk biaya konsultasi, alias seikhlas hati. Selain itu, Dr. L juga mengajak pasiennya untuk bersedekah lewat kotak Jumat Berkah. Hasil sedekah pasien ini nantinya akan dikumpulkan dan disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Menjalani profesi dokter adalah tanggung jawab yang besar atas keselamatan jiwa orang lain. Seorang dokter harus rela mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran demi menolong pasiennya. Melayani dengan hati adalah akuntabilitas seorang dokter yang sebenarnya juga merupakan ladang amal kebajikan. Narasumber saya hari ini pemirsa seorang dokter spesialis kandungan yang melakukan pemeriksaan kehamilan dengan biaya seikhlasnya bagi pasien yang kurang mampu di kota Medan. Langsung saja kita sapa bersama ya. Assalamualaikum Dr. Elvira Sungkar. Waalaikumsalam Mbak Manda. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya, meskipun pandemi, ya, kita nggak tahu kapan berakhir, harus tetap semangat. Tetap semangat. Karena bisa naikin imunitas tubuh, benar nggak ya dok? Iya benar. Dokter, bagaimana nih kegiatan sehari-hari di praktik dokter selama pandemi ini? Iya, sebenarnya kunjungan pasien yang datang ke praktek selama pandemi justru lebih banyak ya, karena mungkin mereka menghindari rumah sakit. Yang menurut mereka rumah sakit itu kan zona merah ya, walaupun praktek juga harusnya juga lebih diwaspadai, kan tidak menutup kemungkinan ada orang yang tidak bergejala. Tapi kita membuat sistem untuk membatasi pasien juga, hal ini mungkin untuk menjaga kesehatan kita juga sebagai pelayan kesehatan, juga untuk agar mereka tidak terlalu lama menunggu pada saat mengantri. Jadi kita membuat sistem misalnya registrasi online dan membatasi jumlah pasien. Tapi untuk beberapa pasien tetap kita buka telemedicine, jadi mereka bisa berkonsultasi, dan untuk kasus-kasus emergensi kita sarankan untuk segera ke rumah sakit gitu Mbak Manda. Baik, berarti penerapan prokesnya harus diperketat di klinik gitu, jadi jangan salah juga, salah tafsir, nggak ke rumah sakit, ke klinik. Tapi klinik juga bisa jadi zona merah juga begitu ya dok ya? Iya, terutama di 2 bulan terakhir ya, di bulan Juni, Juli, itu luar biasa, angka pasien yang menderita COVID dengan hamil itu terasa banget. Wah, ini dia pemirsa. Jadi mumpung ada dokter kandungan di sini, jadi bisa sekaligus konsultasi gitu ya dokter. Nah, setiap hari Jumat nih pemirsa, Dr. Elvira bersedia dibayar seikhlasnya untuk pemeriksaan kandungan bagi warga yang kurang mampu. Apa yang melatar belakangi Dr. L melakukan hal ini di hari Jumat pula? Hari Jumat ya. Ya, sebenarnya sih saya terinspirasi juga dari beberapa teman, dan juga ada beberapa kawan yang mungkin di luar profesi praktisi kesehatan. Saya melihat ada orang misalnya yang punya warung tapi bisa menggratiskan, atau misalnya punya usaha yang memang diniatkan di hari Jumat, mungkin karena hari Jumat itu hari yang berbeda ya dari hari-hari yang lain. Sempat kepikiran saya punya usaha apa ya gitu yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian muncul ide, apa salahnya dalam 1 minggu gitu ya, kita melakukan satu sedekah, mungkin bisa sebenarnya di-free-kan di hari Jumat. Tapi mungkin kalau saya gratiskan, itu artinya kan sedekah itu hanya saya yang bersedekah. Tapi kalau kita memberikan Jumat Berkah, jadi semua pasien itu memberikan jasa konsultasi seikhlasnya, kemudian dana itu dikumpulkan untuk orang yang membutuhkan.
secara tidak langsung kita menggugah orang lain untuk juga bersedekah. Saya rasa itu jauh lebih bermanfaat. Jadi mungkin awalnya terinspirasi dari orang lain, tapi saya ingin punya ide sendiri gitu Mbak, supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu adalah cita-cita kita ya, menjadikan diri kita ini bermanfaat bagi orang lain. Dengan apapun yang kita miliki ya dok ya, profesi dokter, ilmunya juga. Nah selain itu dokter juga mengajak pasien untuk bersedekah juga. Sedekah ini nantinya juga akan disumbangkan kepada yang membutuhkan. Nah ini berarti dokter sosialisasi begitu sama pasien yang datang dari Jumat, bahwa bayaran ini nantinya untuk kemana aja gitu. Iya, jadi pada hari Jumat itu biasanya resepsionisnya udah memberikan satu kotak yang tulisannya Jumat Berkah gitu kan. Jadi langsung diberitahukan kepada pasien, ini ibu boleh membayar seikhlasnya, masukkan uangnya ke dalam. Dan beberapa pasien justru memberikan uang yang nilainya itu berlebih dari jasa konsultasi yang biasa, yang normalnya gitu. Jadi Masya Allah ya, mungkin mereka lebih paham nih, ini sedekahnya tujuannya bukan Dokter Elvira, tapi untuk ke sana gitu ya, jadi tabungan akhirat gitu. Jadi memang kita nggak melihat berapa nominal yang mereka berikan, seikhlas mereka, tapi alhamdulillah setiap minggunya, setiap Jumat itu terkumpul di atas 1 juta rupiah. Alhamdulillah setiap minggu. Setiap minggunya. Dan ini alokasinya salah satunya tadi untuk membantu transport orang-orang yang pasien juga yang nggak mampu gitu ya. Selain itu kemana lagi dok alokasinya? Alhamdulillah kita sudah pernah membantu anak-anak yang terhimpun dalam Yayasan Onkologi Anak Medan. Jadi beberapa pasien yang menderita kanker kan biasanya butuh waktu lama ya untuk kemoterapi, radiasi, apalagi yang di luar daerah. Jadi YOAN atau Yayasan Onkologi Anak Medan ini memfasilitasi sebuah tempat untuk tempat tinggal mereka, rumah singgah, dan mereka sangat butuh bahan-bahan pokok seperti beras, minyak. Jadi supaya pasien tersebut bisa makan 3 kali sehari. Nah, jadi itu juga pernah kita, dan alhamdulillah berkesinambungan. Kemudian kita membantu juga makan di hari Jumat untuk orang-orang di pinggir jalan. Jadi alhamdulillah di hari Jumat tuh memang Mbak, kalau di Medan kayaknya udah pada tahu ya, di beberapa deket lampu merah itu udah banyak orang-orang yang nungguin. Jadi kita berdiri aja di deket situ udah banyak datang rame. Jadi tinggal dibagikan. Kemudian beberapa masjid kita bantu pembangunannya. Kemudian bekerja sama dengan salah satu rumah sakit swasta baru-baru ini dalam rangka memberikan sembako bagi masyarakat Medan yang terdampak PPKM, membantu beberapa mukena ya di masjid gitu. Jadi ide itu muncul dari pasien sendiri gitu. Jadi kadang-kadang saya share di Instagram, Jumat ini kita donasi kemana ya gitu. Jadi selalu ada interaktif dengan ibu hamil. Jadi mereka ini aja dok, kesini dok, kesini dok. Jadi alhamdulillah artinya mereka menyambut baik program Jumat Berkah ini. Luar biasa ya pemirsa, nggak cuma sibuk operasi tadi. Ngomong-ngomong sebelum datang ke studio Selasar Budi juga ada operasi sesar tadi. Ada operasi sesar tadi Mbak. Makasih dokter ya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan dokter. Nah di masa pandemi seperti sekarang ini dok, apa yang perlu dilakukan oleh seorang ibu hamil gitu ya untuk mengurangi risiko gangguan kandungannya, gangguan kehamilan? Ya tentunya ibu hamil dianjurkan untuk melakukan antenatal care atau melakukan kontrol kehamilan secara teratur ya. Namun dalam masa pandemi seperti sekarang ini kita selalu melakukan komunikasi yang interaktif baik melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram. Jadi untuk pasien-pasien yang saat ini mungkin menderita flu, demam, ya kita anjurkan untuk tidak pergi dulu kontrol kehamilannya baik rumah sakit ataupun ke praktek, tapi melakukan telemedicine ya. Ya sampai saat ini kita melakukan telemedicine juga free ya Mbak, tidak ada dipungut biaya. Kita konsultasi bagaimana pergerakan bayinya ya kan, kemudian demamnya berapa temperaturnya,
kita ajarkan untuk memonitoring gerakan janinnya, kemudian kalau demamnya kita harus anjurkan untuk minum apa, dan kapan dia harus pergi ke rumah sakit gitu. Jadi mungkin untuk saat ini dianjurkan untuk menghindari bepergian, terutama di tempat yang ramai. Nah itu Mbak. Iya. Lalu bagaimana dengan ibu-ibu hamil yang terpapar COVID tadi dokter bilang banyak ya dok di Medan sekali ini gitu. Itu gimana dok? Apa yang seharusnya mereka lakukan? Mungkin juga pemirsa di rumah sedang mengalami begitu. Iya, terutama ibu hamil yang memiliki kan imunitas tubuhnya rentan sekali ya, terutama di trimester awal dia mengalami penurunan imunitas, kemudian di trimester 2 mungkin ya mulai stabil dan di trimester 3 mulai ngedrop lagi ya. Jadi kita sangat anjurkan untuk banyak minum, kemudian menghindari stres ya, kemudian tetap mengkonsumsi vitamin dan makanan sehat dengan gizi seimbang, karena pada prinsipnya virus itu bisa terhindar ya dengan memiliki imunitas yang baik. Nah seperti itu. Namun bagi ibu yang sudah terpapar COVID ya, kita melihat bagaimana gejalanya. Jadi kalau misalnya gejala ringan sedang, mungkin ibu ini bisa kita anjurkan untuk isolasi mandiri. Dan telemedicine itu lagi kita berikan kepada ibu ini untuk mengkonsumsi beberapa obat. Dan obat-obat yang diberikan sih lebih banyak ke suplemen vitamin sih Mbak. Jadi istirahat yang cukup, vitamin, dan isolasi mandiri itu benar-benar dia sendiri dan jauh dari keluarga yang lain, sehingga tidak memperluas lagi penyebaran virusnya seperti itu. Yang penting harus bahagia, nggak boleh stres. Iya benar. Ya, dokter, kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya. Pemirsa, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan Dr. Elvira Sungkar, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ada nggak dok KB yang bikin kurus? Selain aktif dalam kegiatan sosial, Dr. L juga aktif membuat konten edukasi seputar kehamilan dan kesehatan organ reproduksi melalui kanal YouTube miliknya. Ya, dokter spesialis kandungan yang satu ini turut mengonsep sekaligus menjadi pemeran video edukasi yang dikemas dengan alur cerita yang menarik. Bedanya induksi dok? Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat teredukasi dengan lebih mudah dan menyenangkan lewat konten YouTube miliknya. Dalam videonya, Dr. L pernah berperan menjadi seorang nenek yang masih lekat dengan mitos seputar ibu hamil. Dari video ini, Dr. L bertujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa mitos seputar ibu hamil belum dapat diyakini kebenarannya. Dari konten video YouTube Dr. L ini pula, masyarakat bisa mendapatkan beragam informasi seputar kehamilan dan kesehatan organ reproduksi secara gratis dan menghibur. Aman untuk dikonsumsi tetapi tidak berlebihan. Karena apa? Karena bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang berlebih dan pada akhirnya bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah dan naiknya gula darah bunda. Nah, Dr. Elvira ini juga mengedukasi masyarakat luas tentang kesehatan kandungan dan organ reproduksi lewat kanal YouTube. Jadi udah dokter, suka buat charity juga, sekarang YouTuber juga. Nah, mengapa terpikir untuk membuat kanal YouTube untuk mengedukasi masyarakat luas, dok? Ya, gimana ya, kita sekarang berada di suasana yang serba digitalisasi ya, jadi sosial media itu udah merupakan kebutuhan ya. Jadi saya melihat pastinya ibu-ibu hamil ini kan di usia reproduktif ya, jadi usia-usia yang memang selalu pengen update ya, selalu pegang gadget, selalu pegang HP, jadi mungkin mudah sekali kita mengedukasi melalui sosial media. Jadi memberikan edukasi dengan sistem apa ya, kalau saya bilang lawak-lawak ya gitu, sistem lawak-lawak gitu, jadi dibuat lucu gitu, justru lebih bisa masuk ke orang-orang ya. Dokter, berarti video YouTube ini konten-kontennya mulai dari konsep kayak tadi
konsepnya mungkin ya sedikit menghibur, agak ada lawakannya Iya, benar. begitu. Sampai yang mengedit tuh dokter juga sendiri atau bagaimana? Ya, ada beberapa tim juga yang ikut membantu saya gitu. Tapi idenya memang pure dari saya. Jadi rata-rata kan ide itu muncul dari banyaknya pertanyaan dari pasien ya. Jadi misalnya, dok saya pakai skincare ini gitu ya, kira-kira aman nggak? Akhirnya kita buat satu konten edukasi gitu. Tapi yang sedikit lucu dan menghibur gitu. Wah, ini boleh juga nanti saya subscribe ya, Dok. Boleh dong. Nah, karena kita juga harus menyukseskan program pemerintah dalam melawan COVID-19, penanggulangan COVID-19 di negeri kita ini melalui program salah satunya adalah vaksinasi. Boleh bagi informasi dokter, mumpung dokternya di sini ya pemirsa, kita konsultasi gratis bagaimana dengan vaksinasi yang diberikan kepada ibu hamil. Ya, jadi per 21 Juni ya, kita sebetulnya dari Perhimpunan Obstetri Ginekologi sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ibu hamil itu boleh diberikan vaksinasi, di mana mungkin periode sebelumnya itu yang kita dengar vaksinasi itu belum bisa diberikan untuk ibu hamil. Nah, per 2 Agustus 2021 ini sudah dikeluarkan satu keputusan dari Menteri Kesehatan untuk ibu hamil diberikan vaksinasi. Jadi di trimester 2, yaitu di atas usia 12 minggu, itu kita sudah bisa berikan. Jadi mungkin insya Allah kalau memang sudah mulai di Agustus ini, setelah vaksin kedua diberikan selesai, mungkin ibu hamil sudah boleh untuk vaksinasi. Saya rasa memang itu sangat perlu untuk mencegah gejala yang berat pada ibu hamil. Jadi vaksin untuk ibu hamil aman gitu ya dokter Iya. ya. Nah, bagi perempuan yang akan menikah gitu, sebenarnya kan ini juga penting untuk diedukasi, memeriksakan kesehatan reproduksi terlebih dahulu sebelum menikah. Iya. Benar nggak dok? Benar. Jadi untuk mendapatkan suatu kehamilan yang baik ya, seharusnya kehamilan itu direncanakan seperti halnya kita tuh ingin memiliki aset. Mungkin kita ingin membuat satu rumah atau kita ingin menunaikan ibadah haji misalnya. Tentu kita mempunyai perencanaan yang baik. Jadi untuk merencanakan satu kehamilan pun hendaknya itu 3 atau 6 bulan sebelumnya itu seorang wanita harusnya sudah memeriksakan kesehatan reproduksinya. Dan saat ini memang banyak wanita-wanita yang datang ke praktek atau ke rumah sakit yang akan merencanakan menikah beberapa bulan lagi, itu ingin memeriksakan kandungannya. Jadi saya rasa ini sangat bagus. Jadi ke depannya bila terjadi suatu kehamilan kita bisa menghindari misalnya terjadinya keguguran atau kehamilan yang tidak berkembang, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi kan dari awal pemerintah juga sudah menyarankan yang ingin hamil tolong ditunda dulu ya kan. Tapi mungkin yang sudah hamil ya sebaiknya menjaga prokes dan bisa melakukan vaksinasi. Dokter El, kita masih punya segmen terakhir, kita lanjut lagi. Pemirsa, apa komentar warga tentang sosok Dr. Elvira Sungkar? Kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Bagus sih, maksudnya dokter membantu orang yang butuhkan kan. Terus lagian pun dokter ini pun nggak mahal-mahal juga kan konsultasinya. Jadi ya karena ada kayak gini ya bagus aja sih menurut saya bang. Jadi nggak membebani yang apa kita mau konsul tapi mau bantu orang juga bisa. Semoga berlanjut terus lah bang, berlanjut terus sampai selanjutnya lebih lama lah bang. Kemudian yang apa namanya kita pun kalau yang memberi sumbangan pun sumbangannya ke orang yang membutuhkan. Itu aja sih. Dokter Elvira, dari pengalaman berbagi gitu ya, ilmu pengetahuan, profesi dokter, apa yang dokter rasakan ketika berbuat baik gitu, ketika menjadikan diri kita ini bermanfaat, tidak hanya untuk orang lain, tapi tadi lebih luas lagi ya, untuk masjid juga, dan lain-lain. Apa yang dokter rasakan? Hakikatnya manusia ini hidup kan berproses ya. Kita selalu ingin menjadi manusia yang lebih baik. Jadi lebih baik dalam arti kualitas kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan manusia gitu.
Saya selalu merasa terharu gitu ketika seorang pasien yang saya tolong, yang notabene sebenarnya sudah menjadi tugas kewajiban saya, tapi pasien ini merasa sangat berterima kasih dan senang gitu. Jadi setiap ada momen-momen seperti itu saya merasa tersentuh sendiri gitu Mbak. Berasa bermanfaat bagi orang itu luar biasa ternyata gitu. Jadi oh ternyata ini bukan hanya sekedar tugas kewajiban, tapi hal yang kecil menurut kita ternyata itu menjadi besar sekali menurut orang lain gitu. Jadi itu sih yang membuat saya ini ingin selalu melalui proses-proses itu. Oke. Gitu. Jadi addicted dengan itu, jadi candu Iya, untuk benar. berbuat lebih dan lebih gitu ya Iya, dokter ya. seneng. Dan yang pasti memberikan kebahagiaan Iya, tersendiri. kebahagiaan batin terutama. Iya. Dan ini kaitannya dengan imunitas. Ya pasti, seneng kan Mbak, kalau misalnya ketemu di jalan, yang kita tuh mungkin udah berapa tahun nggak ketemu, dok masih ingat saya nggak gitu, Iya. ini loh anak dokter yang tolong dulu gitu kan, udah Iya. gede, udah 2 tahun, 3 tahun, oh iya Masya Allah gitu kan, dia masih ingat kita gitu kan, terus ya hal-hal yang seperti itu yang seneng. Nah, jika pemirsa di rumah ingin intip-intip media sosialnya dokter, apalagi tadi kanal YouTube-nya mau subscribe karena dokter banyak sekali berbagi konten yang mengedukasi untuk perempuan ya, baik itu yang berencana mau menikah dan juga yang sedang mengandung. Silakan dokter, di mana? Ya, Boleh di-share? boleh, jadi di Instagram Rumah Praktek dan di channel YouTube Rumah Praktek Dr. L. Baik, Boleh Rumah. di-subscribe dan Ya. dikasih like, komen juga. Jangan lupa Mbak Manda juga. Kita nanti saling subscribe ya Oke dok deh. ya. Selasar Budi juga ya. Oh ya, Selasar Budi. Oke. Nah, terakhir untuk menutup Selasar Budi kali ini, dokter, apa pesan dokter L dalam berbuat kebaikan dengan apapun yang kita miliki? Silahkan dok. Ya, mungkin pesannya buat kita semua, tetaplah menjadi baik, ya kan. Selalu ingin berbuat baik yang tujuannya ingin bermanfaat untuk orang lain. Karena kita hidup bukan semata-mata di dunia kan. Jadi semua yang kita lakukan ini semata-mata jadi amal jariah kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Dokter Elvira Sungkar, terima kasih banyak Sama-sama sudah Mbak Manda. hadir di Selasar Budi. Sangat menginspirasi. Masya Allah. Sukses selalu untuk karirnya Alhamdulillah. dan menolong banyak orang. Amin. Pemirsa, apa yang telah dilakukan oleh Dr. Elvira Sungkar dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Tidak hanya profesi dokter, namun semua profesi juga dapat beramal kebaikan untuk sesama dengan apa yang kita miliki dalam hidup ini. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya, sampai jumpa.